Oke, kita bakal masuk langsung ke game pertama nih. Aku pengen tanya sedikit kan, hashtag satu di mana kalian, apapun tim yang kalian favoritin ya kan, tapi sekarang udah ada 3 tim yang lagi ngewakil Indonesia, 2 bermain hari ini, dan mari kita sama-sama dukung tim dari Indonesia yang bermain di play-in, yaitu RRQ, Hades, dan juga Onyx Olympus. Menarik sekali karena kalau kita lihat arah pesawatnya sendiri juga membagi mapnya dengan nggak begitu rata, tapi Onyx di sini, RRQ udah turun di observatory, di tempat yang biasanya dipakai sama EVOS untuk turun di Indo ya kan, dan di sini juga mungkin Onyx bakal nyasar ke Cape Town, ke tempat ininya mereka ya, atau enggak? Karena lu lihat ternyata Onyx sendiri nunggu banget di ujung pesawat, dan kalau kita lihat dari RRQ sendiri ini membuktikan bahwa RRQ adalah tim yang memiliki adaptasi cukup tinggi. Mereka memiliki daya analisa yang cukup bagus, di mana mereka tahu ketika EVOS nggak ada, apakah dari ke-12 tim yang bakal bermain di daerah map pertama ini bakal turun ke observatory atau enggak. Ternyata enggak, dan seperti yang gue bilang, Kapten Legalot benar-benar memikirkan hal ini dengan matang, dan nilai plus di early gamenya adalah perbedaan map yang cukup jauh antara Onyx dan juga RRQ, memungkinkan mereka untuk tidak di awal fight di early game. bener banget, dan itu mungkin salah satu hal yang akhirnya dipakai sama Legalot, memutuskan mungkin oke, arah pesawat kayak gini biasanya Onyx itu bakal enak untuk turun di Cape Town. Jadi dia coba untuk turun di observatory, dan kita lihat di sini udah ada pertempuran di awal di mana V Gaming harus kehilangan 1 membernya dengan begitu cepat dari tim dari Taiwan ya. Iya, dan 1 orang di sini yaitu dari seorang ETA udah berhasil langsung di secure killnya aja, atau mungkin dijadikan sandra oleh tim VGM untuk membuat pergerakan dari LGDS sendiri terdistraksi antara harus menyelamatkan atau harus dipukul mundur, karena ini bakal menjadi 1 tukar 1 tentunya. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat dari pergerakan LGDS sendiri, sepertinya mereka udah mempasrahkan temannya yang ada di depan, nggak akan ditolong. Ini kalau menurut gua satu hal yang cukup oke, dalam artian ini lo adalah ronde pertama, dan gua rasa lu gak pengen ngambil satu keputusan yang berisiko yang bisa menghasilkan poin yang buruk untuk tim lo. Jadi oke, kita bakal coba untuk main bertiga, kita bakal coba mungkin ngelihat situasi apa jadinya kalau misalkan kita sisa bertiga sampai ke late game nanti, apalagi masih ada sisa 5 ronde yang bakalan berjalan. Tapi kalau dari tim Fiat sendiri sepertinya ada satu lagi yang kita bisa lihat tadi di map, datang ke arah yang sama dengan mereka, dan ini adalah EXP Esport tadi maksudnya. EXP Esport dari Thailand, yang dimana mereka ternyata udah melakukan looting di daerah Bima Sakti tapi nggak memiliki cukup resource. Artinya walaupun 3 lawan 4 di sini tim VGM, kalau misalkan mereka bisa memanfaatkan situasi dengan cukup baik, gue rasa EXP Esport sendiri bisa kewalahan. Tapi di sini udah ada jongkok-jongkok, artinya mereka udah mengetahui bahwa ada tim lain yang udah bersarang di Katulistiwa. Yes, sepertinya setup dari EXP Esport udah mulai dijalanin. Kita lihat di sini Karamel dengan pakaian yang cukup seksi dan mungkin akan mengundang perhatian dari musuh-musuhnya, udah mulai melakukan setup untuk flanking. Tapi mungkin karena VGN yang baru kehilangan 1 membernya, mereka ngerasa oke, kalau kita ketemu tim lain, kemungkinan besar tim lain itu masih komplit berempat. Betul, lepas dari resource yang mereka punya, jadi mereka lebih milih untuk bermain lebih aman, lebih tidak beresiko, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mundur dan lihat situasi. Satu keputusan yang cukup bagus dari V Gaming di sini ketika mereka memutuskan untuk regroup di satu rumah yang gak terlalu kecil. Mereka bisa membagi visionnya, kalau dikala ada satu tim yang dari belakang masuk, mereka masih bisa melakukan defense gitu. Tapi di 2 orang di sisi yang depan itu benar-benar mengarahkan dirinya ke EXP Esport. Artinya 1 orang diputuskan untuk ke belakang untuk mencoba menghalangi pergerakan, sementara 2-nya fokus untuk tim yang udah ada di Katulistiwa. Yes, tapi kalau misalkan kita lihat dari zonanya sendiri sepertinya tidak menguntungkan oleh tim VGN, dan seperti yang lu bilang, mereka defense di dalam rumah kecil langsung membagi vision karena mereka berpikir dari belakang kemungkinan bakal ada tim lain, dan tim itu adalah RRQ yang baru dari observatory dengan rotasi ke arah graveyard dan bakal masuk ke Katulistiwa. Yes, bener banget. Kalau kita ngelihat dari pergerakan RRQ sendiri, gue rasa RRQ bakal bermain cukup fleksibel ketika mereka memutuskan ternyata untuk melakukan menggunakan satu launchpad yang ada di daerah Bullseye gitu, karena ini membuktikan kalau mereka ternyata memiliki gameplay yang cukup aktif. Mereka siap untuk melakukan rotasi yang cukup serumit, gimana kita udah melihat mereka tadi udah dari graveyard, mereka bersarang dari observatory, dan sekarang udah di Bullseye. Artinya mereka sama sekali nggak ada kepikiran untuk takut ketemu musuh di early game. Iya, dengan kata lain kayak seolah mereka emang sengaja untuk nyisir pinggiran, berharap untuk clash awal dengan musuh, karena menurut gua di ronde awal kayak banyak hal yang masih bisa lo coba, apalagi kalau misalkan lo adalah tim yang punya tingkat percaya diri yang tinggi. Dengan RRQ, mungkin RRQ juga mereka cukup pede dengan early game mereka, dengan konteks mereka, jadi mendingan mereka cari poin
di awal manfaatkan hal itu, apalagi ini masih ronde pertama, mulai membuahkan hasil karena kita bakal ketemu tim LGDS di shipyard yang ada kemungkinan RRQ juga ke arah sana, dan tim atau mungkin mereka bakal main kalau aja. Iya, apakah kita lihat mereka bakal bermain agresif langsung nyamperin ke arah musuhnya, atau mereka bakal bermain hanya menyisir aja? Tapi kalau kita melihat pergerakan dari Legal sendiri, mereka mau coba melihat apakah ada musuh di daerah shipyard atau enggak. Dan ini membuktikan bahwa ternyata memang Hierarchy memutuskan di early game pertama ini mereka bakal bermain lebih agresif dari biasanya. Karena oke, di sini Hierarchy O'Connor sendiri udah langsung ditembakin begitu aja, hampir terkena down. Benar, dan udah kita lihat gimana dari LGDS sendiri udah merespon ya pergerakan dari Hierarchy ini sendiri. Tapi lu lihat Legalot di sini, down, terlalu berbahaya posisi Legalot kalau menurut gua, dan dia susah akhirnya untuk di cover sama teman-temannya, dan dia bakal ditembak dan mungkin bakal dia. Tapi ini bisa jadi satu kesempatan mungkin bagi para pemain Hierarchy yang lain coba untuk manfaat ini, atau oke, Backman di sini coba untuk nge-cover Legalot, sementara dua pemain Hierarchy yang lain mungkin coba untuk ngedistract pemain LGDS yang tersisa supaya kemungkinan bagi Legalot untuk di revive berhasil. Dan yes, Legalot di sini udah di revive, dan sekarang Hierarchy udah komplain, mereka udah tahu ada para pemain LGDS di shipyard, dan gua rasa ini bakal jadi satu kesempatan bagi Hierarchy untuk ngumpulin poin. Tapi kita lihat bagaimana setup yang bakal dilakukan oleh pemain Hierarchy, karena kalau lu lihat perhatiin sendiri dari pemain LGDS, mereka juga harus mulai berpikir keras karena zona juga udah mulai jalan ke arah mereka. Yes, sementara advantage yang dimiliki oleh Hierarchy sendiri adalah mereka lengkap 4 orang, sementara LGDS hanya tersisa 3 orang. Dan kalau kita lihat 3 orang dari Hierarchy udah coba mulai merapat, dan dari O'Connor sendiri mereka masih cukup jauh, jadi bisa melakukan satu flex yang nggak bisa diduga oleh tim LGDS. Tapi kita lihat di sini Pac-Man sepertinya coba untuk cari kesempatan untuk membokong lawannya, sekalipun dia harus terkena zona awal masih belum terlalu sakit, jadi mungkin masih bisa dipakai kesempatan tersebut bagi para pemain Hierarchy untuk melakukan flanking dari belakang. Tapi kalau lihat gimana LGDS, tapi satu orang udah berhasil di knockdown, dan sepertinya ini bakal jadi rush bagi para pemain Hierarchy untuk maju ke depan karena satu orang udah di knockdown. Mereka bakal manfaatin momentum ini seharusnya untuk maju dan coba ngehajar para pemain LG lain. Kita lihat di sini Chanzu ya kan udah mulai bergerak, udah mulai coba nge-secure posisi dari LGDS yang knock tadi, dan bakal di-kill begitu aja. Sementara Hierarchy Hades bakal coba untuk ngehajar para pemain LGDS yang lain. Satu orang udah ke spot, dan ini bakal jadi sulit banget karena health-nya udah cukup sekarat. Secure kill-nya begitu aja oleh Pac-Man the Sniper. Hierarchy Hades dengan 3 poin eliminasi di early game akan menjadi satu bekal moral yang cukup baik untuk mereka. Kita bisa saksikan gimana flexnya Hierarchy walaupun harus kehilangan Legalot di early game, terkena down, tapi masih bisa di revive sampai akhirnya. Kondisi deadlock yang dimiliki Hierarchy dan juga dari tim lawannya itu membawakan hasil baik dari Hierarchy ketika teman-temannya bermain flex untuk menyebar formasi 3-1. Ya, dan itu yang gua demennya gimana dua pemain Hierarchy yang tadi coba nge-backup Chansu kalau gak salah yang lari ke arah Legalot yang knock ya kan, dan akhirnya itu kayak ngebikin situasi di mana Legalotnya bisa di revive dan gak ada pemain Hierarchy yang harus hilang di dalam fight itu, dan mereka bisa ngeratain LGDS clean tanpa kehilangan satu orang pun. Yes. Walaupun harus membuang resource untuk melakukan reviving terhadap Legalot, tapi gue rasa 3 poin eliminasi di early game zona pertama. Dan kalau kita ngelihat dari segi map awareness ya, di sekitar Hierarchy itu udah gak ada tim lagi. Artinya mereka dari utara dari utara Bermuda, mereka bisa masuk ke dalam zona tanpa harus takut bertemu dengan tim lain. Ya, dan itu bisa jadi satu advantage tersendiri. Tapi kalau misalnya kita perhatiin, ini ada di satu sisi map lain, di tempat ada tim Onyx juga, dan sepertinya di sini crowd banget, penuh banget di dalam zonanya dengan tim-tim yang ada, tim-tim yang lain. 10 tim yang bermain di dalam ronde pertama FCS Fase Play in sini sebenarnya mereka udah memutuskan untuk masuk ke dalam zona semua, dan dengan pergerakan yang padat seperti ini bakal jadi berdarah berikutnya. Ya, yang harus jadi patokan untuk Onyx di sini adalah bagaimana caranya mereka masuk ke dalam zona tanpa harus bertemu tim orang lain. Tapi nampaknya Lau sendiri udah memberikan info kepada teman-temannya bahwa ada tim CRXA dari India ya. Iya, dari India. X Elite. Betul, tim CRX Elite. Ini seharusnya IP merah-merah ya. Critical. Karena sesuai dengan namanya. Udah critical elite lagi. Wah, lu bisa bayangin gak? Lu yang critical aja tuh udah serem. Yes. Udah ada critical, ada X-nya, ada elite. Wah, lu bayangin kalau ternyata mereka tapi di lain sisi mereka nggak berhenti gitu aja, bakal langsung masuk ke dalam. Di sini ada Legalot di jump shot, terkena down satu orang lagi Bang Abi. Ini adalah pilihan game yang tadi udah kelas dengan LGDS di awal. Yes. Ya mereka udah sama-sama kehilangan satu member, dan ternyata RRQ sepertinya nggak cukup dengan 3 orang yang mereka eliminasi. Mereka sepertinya haus. Ini kalau dari pengalaman ya, dari apa yang biasa gue lihat, ini bakal terus
berlanjut sih di ronde pertama nih. Biasanya tim-tim yang haus darah eksekusinya clean, mereka bakal ngelanjutin tren ini sampai ke zona akhir. Tapi kita lihat apakah RRQ bakal ngelakuin hal itu. Ditambah lagi kalau misalnya RRQ berhasil ngelakuin hal ini di dalam turnamen, gua rasa ada satu boosting mentalitas dan itu bakal berguna banget, apalagi kalau misalkan mereka bisa pertahanin hal itu sampai ke 5 ronde selanjutnya. Betul sekali, dimana kalau kita ngeliat sendiri RRQ dengan kapten terkuat di muka bumi ada Legalot ya. Lu bisa bayangin gimana Legalot mengadaptasi gameplay yang dimiliki oleh EVOS dengan begitu cepatnya. Mereka latihan hanya beberapa minggu dari FFIM sebelumnya sampai akhirnya masuk ke sini, dan mereka bisa adaptasi itu dan melakukan finishing dengan cukup bagus sampai at least ada di mid game ini. Iya, dan kita harus ingat juga lawan dari tim RRQ yang mengadaptasi perbedaan EVOS ini adalah tim-tim yang berasal dari peringkat 2, peringkat 3 negara-negara lain yang mereka udah melalui kompetisi seperti FFM di negara mereka masing-masing. Betul. Oh my god, mobilnya dia bawa ke atas rumah aja langsung. Kenapa lo harus ke bawah kalau lo bisa naik ke atap ya? Iya, kenapa harus ada yang mudah kalau lo bisa yang lebih sulit gitu? Iya benar juga ya kan? RRQ Logic. RRQ Logic, dan so far RRQ AD sendiri perwakilan dari Indonesia udah berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi masing-masing dari Pacman dan Legalot. Artinya mereka udah memiliki 4 poin eliminasi dan mereka udah masuk di zona selanjutnya, memiliki bekal yang cukup. Artinya setidaknya di game 1 ini RRQ udah memiliki satu bekal yang cukup aman dibandingkan dengan Onyx yang belum mendapatkan kill sama sekali, dan mereka ada di luar zona dan cukup jauh untuk masuk ke zona lainnya. Tapi oke, kita berbicara tentang Onyx seperti yang udah mention, belum ada kill, tapi seperti tim yang lain, seperti cuma ada satu tim yang punya tempo panas kayaknya di ronde pertama ini. Tim yang lain tuh kalau kita lihat sampai sekarang mereka bermain dengan tempo yang lebih slow, lebih adem. Mungkin coba untuk menghindari early fight. Bahkan tadi ketika ada 2 tim yang bisa bertarung di awal, LGDS dan VGN, ketika mereka udah kehilangan satu member mereka memutuskan untuk narik. Betul, temponya lebih slow. Apakah mungkin karena mereka RRQ bakal ketemu EXP? Kenapa enggak? Karena dari tadi emang sepertinya mereka mencoba untuk mencari kill ya. Kita lihat Pacman di sini di belakang ya kan, Pacman the sniper udah mulai ngeker-ngeker dengan pancing. Okaner udah knockdown, Legalot bakalan seharusnya, dan 2 orang di knockdown seperti ini bakal jadi disaster untuk RRQ. 3 orang tersisa Legalot. Apakah Legalot bisa bermain clutch play yang bagus? Revive bakal dijalanin, gak sempat. Legalot bakal coba untuk maju ke depan. Dan ternyata RRQ harus tereliminasi, puas di peringkat 10 dengan 4 kill. Dan ini benar-benar di luar ekspektasi banget ya. Dan kalau lu lihat ternyata dari seorang Okanernya aja, dia ternyata mendapatkan damage dari atas, dari tim BTS yang ngerecokin mereka ketika RRQ udah melakukan dari tim KOG. Ketika RRQ udah melakukan setup, ada grecokin dari sebelah kanan, itu membuat RRQ jadi serba salah. Mereka mau maju atau mau mundur karena di kiri udah dihantam, depan udah ada yang nunggu. Ya, dan itu akhirnya apalagi posisi RRQ tadi cukup open ya. Betul. Ya, dan ini cukup menyulitkan dalam artian yang direcokin itu RRQ bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalkan tadi yang direcokin mungkin tim lawan ya itu mungkin bakal beda cerita. Tapi oke, situasinya juga kurang menguntungkan, dan KOG sendiri yang tadi udah ngelihat ada pertempuran di bawah, mereka pasti udah nge-spot ada EXP spot juga di situ, dan bakal jadi perang yang gak bisa menghentikan antara EXP dan juga DG. Kita lihat di mana para pemain EXP yang tadi udah berhasil dapat 3 kill bakal coba untuk perang dengan tim DG, tapi sepertinya yang ada di atas memutuskan untuk mundur. 1 granat masak yang cukup baik dari tim EXP, 2 orang berlindung di balik wall, dan itu bakal jadi pertempuran duo padat yang cukup mantap. Langsung begitu aja para main dari tim EXP sepertinya bisa dapetin 2 knock, dan sisa 1 orang yaitu Sharky dengan snipernya coba untuk melawan, coba untuk bertahan, coba untuk mencari cara untuk memenangkan fight ini, tapi terlalu sulit karena Sharky di sini juga harus lantai. Oh my god, balik ke belakang, terlalu sulit dan tereliminasi. Tapi sekarang kita balik ke Onyx Olympus yang sepertinya juga nggak sendirian, udah kedatangan tamu dari tim Fijian. Ini sisa 2 orang karena 2 orangnya udah dihajar sama tim RRQ. Tadi kita lihat di sini Lau ya kan, coba untuk maju ke depan, ketemu musuh dari kanan dari kiri, dan ternyata dikenal belajar juga, dan kita mencoba untuk ngasih support bagi teman-temannya. Apakah berhasil? Sepertinya 3 orang dari pemain Onyx Olympus. Nice, 1 kill, 3 kill bagi tim Onyx Olympus, tapi bisa terketok di situ. Bagus banget pertahanan dari tim pemain Onyx Olympus untuk bisa menangin fight barusan. Yes, benar banget, karena kalau kita lihat walaupun kehilangan Lau, tapi at least mereka udah berhasil mendapatkan 1 kompon yang cukup aman untuk bertahan di zona keempat. Dan ternyata zona terakhirnya berpihak
antara mereka. Ini tinggal gimana caranya mereka membagi vision antara atas dan juga bawah. Olympus udah masuk 5 besar dengan 14 orang yang tersisa. Tinggal KOG yang masih lengkap di atas mereka. Wah, ini kalau sampai di spam granat bakal bahaya banget. Bakal bahaya banget. Dan sekarang Olympus sudah masuk ke 4 besar, tapi kita lihat di sini tim KOG-nya sendiri udah mulai coba untuk masuk ke zona. Dan di luar zona di sini masih ada Burst the Sky yang berhadapan dengan EXP Gaming. Mereka bakal lari-larian ke dalam 10 detik. Ini bakal sulit banget. Apalagi kalau misalkan KOG-nya nungguin tim EXP dan juga tim Burst the Sky. Tapi sepertinya tim KOG juga udah nge-spot Olympus di dalam. Juga dengan Olympus yang udah nge-spot EXP Gaming dan juga KOG. Mereka bakal mainkan patahan dan mungkin mereka bakal mainkan permainan psikologis di mana biarin tim yang lain saling menyerang duluan, habis itu mereka cukup bertahan aja. Tapi sepertinya enggak. Oh, kita lihat di situ udah ada monster truck dikeluarin ya kan. Tim BTS 1 orang udah terkena. Onyx Tayo sepertinya berhasil dapat knock di sana. 2 orang dari tim BTS terkena. Bakal sulit posisinya. Burst the Sky sepertinya bakalan tereliminasi dan Olympus di sini berhasil dapetin 5 kill. Oh my god, ronde pertama dibuka dengan pria dari tim Indonesia. Hashtag FF Indonesia bersatu. Hashtag FF The waters rise. We dream